Prabu Anglingdarma merupakan nama seorang tokoh legenda dalam tradisi Jawa yang dianggap sebagai titisan Bathara Wisnu. Salah satu keistimewaan tokoh ini adalah kemampuannya untuk mengetahui bahasa segala jenis binatang. Selain itu, ia juga disebut sebagai keturunan Arjuna, seorang tokoh utama dalam kisah Mahabharata. Anglingdarma merupakan keturunan ketujuh dari Hidayat, seorang tokoh utama dalam kisah Mahabharata. Hal ini dapat dimaklumi karena menurut tradisi Jawa, kisah Mahabharata dianggap benar-benar terjadi di Pulau Jawa. Dikisahkan bahwa Arjuna berputra Abimanyu, Abimanyu berputra Parikesit, Parikesit berputra Yudayana, Yudayana berputra Gendrayana, Gendrayana berputra Jayabaya. Jayabaya memiliki putri bernama Pramesti, dan dari rahim Pramesti inilah lahir seorang putra bernama Prabu Anglingdarma. Semenjak Yudayana putri Parikesit naik tahta, nama kerajaan diganti dari Hastina menjadi Yawastina. Yudayana kemudian mewariskan tahta Yawastina kepada Gendrayana. Pada suatu hari Gendrayana menghukum adiknya yang bernama Sudarsana karena kesalahpahaman. Kemudian Bathara Narada turun dari kayangan sebagai utusan Dewata untuk mengadili Gendrayana sebagai hukuman. Sebagai hukuman, Gendrayana dibuang ke hutan, sedangkan Sudarsana dijadikan raja baru oleh Narada. Gendrayana membangun kerajaan baru bernama Memenang. Ia kemudian digantikan oleh putranya yang bernama Jayabaya. Sementara itu, Sudarsana digantikan putranya yang bernama Sariwahana. Sariwahana kemudian mewariskan tahta Yawastina kepada putranya yang bernama Astradharma. Antara Yawastina dan Memenang terlibat perang saudara berlarut-larut. Atas usaha pertapa kera putih bernama Hanoman yang sudah berusia ratusan tahun, kedua negeri itu pun damai, yaitu melalui perkawinan Astradharma dengan Pramesti, putri Jayabaya. Pada suatu hari, Pramesti mimpi bertemu Bathara Wisnu yang berkata akan lahir ke dunia melalui rahimnya. Ketika bangun, tiba-tiba perutnya telah mengandung. Astradharma marah, kemudian menuduh Pramesti telah berselingkuh. Ia pun mengusir istrinya itu pulang ke Memenang. Jayabaya marah melihat keadaan Pramesti yang terlunta-lunta. Ia pun mengutuk negeri Yawastina tenggelam oleh banjir lumpur. Kutukan tersebut menjadi kenyataan. Astradharma pun tewas bersama lenyapnya istana Yawastina. Setelah kematian suaminya, Pramesti melahirkan seorang putra yang diberi nama Anglingdarma. Kelahiran bayi titisan Wisnu tersebut bersamaan dengan wafatnya Jayabaya yang mencapai moksa. Tahta Memenang kemudian diwarisi oleh Jaya Amijaya, saudara Pramesti. Setelah dewasa, Anglingdarma membawa ibunya pindah ke sebuah negeri yang dibangunnya bernama Malawapati. Di sana ia memerintah dengan bergelar Prabu Anglingdarma atau Prabu Ajidarma. Anglingdarma sangat gemar berburu. Pada suatu hari ia menolong seorang gadis bernama Setyawati yang dikejar harimau. Setyawati lalu diantarkannya pulang ke rumah ayahnya, seorang pertapa bernama Resi Manik Sutra. Tidak hanya itu, Anglingdarma juga melamar Setyawati sebagai istrinya. Kakak Setyawati yang bernama Batik Madrim telah bersumpah, barang siapa ingin menikahi adiknya harus dapat mengalahkannya. Maka terjadilah pertandingan yang dimenangkan oleh Anglingdarma. Setelah itu, Setyawati menjadi permaisuri Anglingdarma, sedangkan Batik Madrim diangkat sebagai Mahapati di kerajaan Mawapati. Pada suatu hari ketika sedang berburu, Anglingdarma memergoki istri gurunya yang bernama Nagagini sedang berselingkuh dengan seekor ular tampar. Anglingdarma pun membunuh ular jantan, sedangkan Nagagini pulang dalam keadaan terluka. Nagagini kemudian menyusun laporan palsu kepada suaminya, yaitu Nagaraja, supaya membalas dendam kepada Anglingdarma. Nagaraja pun menyusup ke dalam istana Mawapati dan menyaksikan Anglingdarma sedang membicarakan perselingkuhan Nagagini kepada Setyawati.
Naga raja pun sadar bahwa istrinya yang salah. Ia pun muncul dan meminta maaf kepada Angling Dharma. Naga raja mengaku ingin mencapai moksa. Ia kemudian mewariskan ilmu kesaktiannya berupa Aji Gineng kepada Angling Dharma. Ilmu tersebut harus dijaga dengan baik dan penuh rahasia. Setelah mewariskan ilmu tersebut, naga raja pun wafat. Sejak mewarisi ilmu baru, Angling Dharma menjadi paham bahasa binatang. Pernah ia tertawa menyaksikan percakapan sepasang cicak. Hal itu membuat Setyawati tersinggung. Angling Dharma menolak berterus terang karena terlanjur berjanji akan merahasiakan Aji Gineng, membuat Setyawati bertambah marah. Setyawati pun memilih Pati Obong, yaitu bunuh diri dalam api untuk mengembalikan harga dirinya. Angling Dharma berjanji lebih baik menemani Setyawati mati daripada harus membocorkan rahasia ilmunya. Ketika upacara pembakaran diri digelar pada tanggal 14 bulan purnama, Angling Dharma sempat mendengar percakapan sepasang kambing. Dari percakapan itu, Angling Dharma sadar kalau keputusannya menemani Setyawati mati adalah keputusan emosional yang justru merugikan rakyat banyak. Maka ketika Setyawati terjun ke dalam kobaran api, Angling Dharma tidak menyertainya. Perbuatan Angling Dharma yang mengingkari janji sehidup semati dengan Setyawati membuat dirinya harus menjalani hukuman buang sampai batas waktu tertentu sebagai penebus dosa. Kerajaan Mawapati pun dititipkan kepada Batik Madrim. Dalam perjalanannya, Angling Dharma bertemu 3 orang putri bernama Widata, Widati, dan Widaningsih. Ketiganya jatuh cinta kepada Angling Dharma dan menahannya untuk tidak pergi. Angling Dharma menurut, sekaligus curiga karena ketiga putri tersebut suka pergi malam hari secara diam-diam. Angling Dharma menyamar sebagai burung gagak untuk menyelidiki kegiatan rahasia ketiga putri tersebut. Ternyata setiap malam ketiganya berpesta makan daging manusia. Angling Dharma pun berselisih dengan mereka mengenai hal itu. Akhirnya ketiga putri mengutuknya menjadi seekor belibis putih. Belibis putih tersebut terbang sampai ke wilayah kerajaan Bojonegara. Di sana ia dipelihara seorang pemuda desa bernama Jaka Geduk. Jaka Geduk adalah anak seorang Demang. Sementara itu, di desa lain di kerajaan Bojonegara hidup sepasang suami istri bahagia bernama Bermana dan Bermani. Di dekat rumah mereka terdapat sebuah pohon nangka. Di pohon ini tinggal jin yang jatuh cinta kepada Bermani. Suatu hari ketika Bermani pergi mencari sarang tawon atau madu untuk istrinya, jin pohon nangka berubah wujud menjadi manusia persis seperti Bermana dan menemui Bermani. Bermani tidak menaruh curiga menerima Bermana palsu sebagaimana menerima Bermana asli. Baru ketika Bermana asli pulang, terkejutlah mereka. Bermani terkejut karena suaminya menjadi kembar dua, sedangkan Bermana asli kaget. Loh, kok ada orang yang persis seperti dirinya ada di rumah? 2 orang kembar ini tentu saja bertengkar hebat menyatakan dirinya Bermana asli, sedangkan istrinya jadi bingung untuk memilih mana yang suami asli. Kasus ini menggegerkan kerajaan Bojonegara. Tidak ada seorang pun yang sanggup memecahkan kasus ini, hingga akhirnya permasalahan dibawa ke hadapan Raja Dharmawangsa. Namun sang raja juga angkat tangan, tidak dapat memutuskan dengan bijak. Sang raja pun menyelenggarakan sayembara. Barang siapa dapat memecahkan kasus ini, maka akan diangkat menjadi jaksa kerajaan. Berita sayembara sampai ke telinga Ki Demang dan Jaka Geduk. Atas saran Belibis Putih, Ki Demang mengikuti sayembara. Maka diadakanlah peradilan umum disaksikan oleh sang Raja Bojonegara dan rakyatnya. Ketika diminta mengaku siapa Bermana palsu, tetap saja tidak ada yang mau mengaku. Ki Demang menyatakan dan memerintahkan Bermana yang asli harus bisa masuk ke dalam kendil atau teko zaman dulu terbuat dari tanah. Bagi yang tidak dapat masuk kendil berarti Bermana palsu. Karuan saja Bermana asli, karena manusia biasa kesulitan untuk masuk ke dalam kendil, sedangkan Bermana palsu yang sebenarnya jin dengan mudah berubah menjadi asap dan masuk ke dalam kendil.
Begitu seluruh asap jin sudah masuk ke dalam kendil, Ki Demang segera menutup rapat kendil agar jin tidak dapat keluar dan mengumumkan bahwa sebenarnya yang masuk ke dalam kendil adalah jin yang menyerupai sebagai bermana. Atas keberhasilannya itu, Ki Demang diangkat sebagai hakim negara, sedangkan Belibis Putih diminta sebagai peliharaan Ambarwati, putri Dharma Wangsa. Angkling Dharma yang telah berwujud belibis putih bisa berubah ke wujud manusia pada malam hari saja. Setiap malam ia menemui Ambarwati dalam wujud manusia. Mereka akhirnya menikah tanpa izin orang tua. Dari perkawinan itu Ambarwati pun mengandung. Dharma Wangsa heran dan bingung mendapati putrinya mengandung tanpa suami. Kebetulan saat itu muncul seorang pertapa bernama Resi Yogiswara yang mengaku siap menemukan ayah dan janin yang dikandung Ambarwati. Yogiswara kemudian menyerang Belibis Putih peliharaan Ambarwati. Setelah melalui pertarungan seru, Belibis Putih kembali ke wujud Angkling Dharma, sedangkan Yogiswara berubah menjadi Batik Madrim. Kedatangan Batik Madrim adalah untuk menjemput Angkling Dharma yang sudah habis masa waktunya. Angkling Dharma kemudian membawa Ambarwati pindah ke Mawapati. Dari perkawinan kedua itu lahir seorang putra bernama Angkling Kusuma, yang setelah dewasa menggantikan kakeknya menjadi raja di kerajaan Bojanegara. Ia pun mempunyai musuh yang bernama Durgandini dan Sudawirat. Pada suatu saat, kerajaan Mawapati yang dipimpin oleh Prabu Angkling Dharma berjaya dan mampu menaklukkan musuh-musuhnya. Dan saat itulah Sudawirat terbuka hatinya untuk mengabdi kepada kerajaan yang dipimpin oleh Prabu Angkling Dharma. Nah, itulah kisah singkat Prabu Angkling Dharma. Jika kamu memiliki referensi yang lebih lengkap, silahkan tulis pendapat kamu di kolom komen di bawah ini. Dan jika kamu suka dengan pembahasan video kali ini, silahkan like, share, dan subscribe. Terima kasih.